Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمدا رسول الله أشهد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا Alhamdulillah Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara, kaum mukminin, jamaah Jumat Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Sumatera Barat, karramakumullah. Judul khutbah kita pada kesempatan ini adalah salat yang mencegah fahsya dan mungkar. Tidak asing bagi kita pembicaraan tentang salat. Kita ketahui dalam hadis disebutkan beberapa kali tentang salat, yang pada akhirnya para ulama kita menyebutkan salat itu sebagai salah satu di antara rukun-rukun Islam. Di dalam Al-Quran berulang kali Allah menyebut kata salat dan memerintahkan untuk mendirikan salat. Di antaranya ada dalam bentuk mufrad tunggal. Allah berfirman, aqimis salah liduluki syamsi la ghasaqil lail wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajri kana mashhuda. Pada mulanya perintah itu khusus untuk Nabi. Hai Muhammad, dirikanlah salat. Tetapi pada akhirnya disimpulkan bahwa khitabun lin nabi, al-khitabu lin nabi khitabun li ummati. Ketika ada pembicaraan yang dikhususkan untuk Nabi, pada akhirnya juga pembicaraan itu ditujukan kepada umatnya, termasuk kita diantaranya. Kadang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mendirikan salat itu dalam bentuk jamak untuk orang banyak. Wa aqimus salah. Wa aqimus salah, dirikan olehmu banyak. Dirikanlah salat. Beragam bentuknya, ada dalam bentuk fi'il amar, ada dalam bentuk fi'il mudhari, ada dalam bentuk fi'il madhi. Sampai pada akhirnya disimpulkan kepada pentingnya salat bagi kita kaum muslimin. Nabi SAW memberikan redaksi-redaksi yang menguatkan itu. Antara lain kata Nabi, hadis yang sangat populer di kalangan kita, as-salatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din, yang menjelaskan bahwa salat itu tiang agama. Siapa yang mendirikannya berarti dia turut serta menegakkan agama. Tapi ketika salat ditinggalkan, berarti dia sudah turut serta meruntuhkan agama. Bahkan Nabi menjelaskan ahdul ladzi baini wa bainana wa bainal kafir as-salah. Faman tarakaha faqad kafar.
salat pembeda di antara yang muslim dengan kafir. Kaum mukminin, pada akhirnya sampailah kepada ayat yang kita bacakan tadi. Di surat Al-Ankabut ayat 65, Allah menyebut uslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini poinnya yang langsung bersentuhan dengan judul khutbah yang kita sampaikan tadi, bahwa seharusnya salat bisa mencegah seseorang yang mendirikannya dari fahsya dan mungkar. Apakah fahsya itu? Fahsya ialah ma tastafti al-fahsya ma tastafhishul uqul as-salimah wasyara'i'ul mustaqimah minal ma'asil muta'alliqati bisyahwat. Segala sesuatu yang dianggap cabul oleh orang yang berpikiran sehat, orang yang berpikiran sehat, dan demikian juga dalam pandangan hukum, sebagai dosa yang pada akhirnya ittiba'us syahwat, memperturutkan hawa nafsu. Artinya semua perbuatan yang sangat tercela karena melanggar batas kesopanan dan kemanusiaan, seperti zina, dusta, ucapan keji, dan perilaku yang merendahkan martabat diri, semuanya adalah fahsya. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa al-fahsya adalah segala bentuk pelampauan syahwat yang menggelapkan hati dan menumpulkan rasa malu. Itulah dia fahsya. Kaum mukminin jamaah Jumat karramakumullah. Sementara mungkar disebutkan al-munkar wa ma tunkiruhul qulubus salimah wal fitrul mustaqimah minal ma'asil mutakallaqati bil ghadabi wal udwan. Segala perbuatan yang bertentangan dengan akal sehat dan syariat, yang membuat manusia berpaling dari kebaikan menuju keburukan, termasuk di dalamnya adalah kezaliman, kesombongan, dan penggunaan lisan yang menyakiti orang lain. Seharusnya kaum mukminin yang mendirikan salat terbebas dari fahsya dan mungkar yang kita sebutkan tadi. Namun realitasnya di sekitar kita menunjukkan bahwa banyak orang yang rajin salat tetapi masih berani berbuat maksiat, berkata kotor, menipu, zalim, bahkan menebar kebencian. Maka kita perlu bertanya dalam hati, kenapa salat belum bisa mencegah fahsya dan mungkar? Karena itu, ketika seseorang tidak menjaga lisannya, mudah mencaci, menyebar hoaks, atau menyinggung kehormatan orang lain, maka ia sedang melakukan fahsya dan mungkar, kedua-duanya sekaligus. Fahsya karena kata-katanya kotor dan tidak pantas, mungkar karena perbuatannya bertentangan dengan nilai akhlak dan syariat. Kaum mukminin jamaah Jumat karramakumullah, kenapa salat tidak bisa mencegah fahsya dan mungkar? Para ulama menyimpulkan beberapa sebab. Yang pertama, salatnya hanya gerakan jasmani tanpa kehusuan hati. Ia menghadap kiblat, tetapi hatinya menghadap dunia lain. Dua, tidak memahami makna bacaan salat
sehingga salat tidak menjadi pengingat akan kebesaran Allah. 3, tidak menjaga salat di luar waktunya. Ia salat di masjid, tetapi di pasar ia berdusta, di rumah ia kasar, di media sosial ia menyakiti, di kantor dia berbuat zalim kepada anggotanya. 4, salat tidak diiringi zikrullah, padahal Allah menutup ayat yang kita sebutkan di surat Al-Ankabut tadi dengan wala zikrullahi akbar. Mengingat Allah adalah yang paling besar, hikmah dari salat itu. Ibnu Katsir mengatakan, jika salat tidak mampu menahan seseorang dari keburukan, maka ia hanya menjadi kebiasaan, bukan sebagai ibadah. Makanya Imam Ghazali menambahkan, salat yang tidak mengubah akhlak adalah salat yang belum menyentuh hati. Lalu apa upayanya? Pertama, perbaiki niat dan kesadaran. Salat bukan kewajiban fisik saja, tetapi pertemuan spiritual dengan Allah. Siapa yang sadar berdialog dengan Rabb-Nya, ia akan malu berbuat maksiat setelahnya. 2, tumbuhkan kehusyuan, bukan berarti memejamkan mata, tetapi menghadirkan hati, seolah kita betul-betul melihat Allah Subhanahu wa taala. 3, fahami makna bacaan. Dalam contoh ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, maka tumbuhkan tekad untuk tidak menyembah hawa nafsu atau sesembahan yang lain. 4, lanjutkan zikrullah setelah salat. Orang yang ingat Allah di luar salat akan dijaga Allah dari fahsya dan mungkar. Yang kelima, jaga lisan, pandangan dari perilaku, karena salat bukan hanya di masjid, tetapi juga di pasar, di rumah, dan di dunia maya. Dalam Ihya Ulumuddin Al-Ghazali menyatakan, aksaru khotoya ibni Adam min lisani. Kebanyakan dosa anak Adam itu bersumber dari lidahnya. Kaum mukminin, agaknya kita membaca sejarah bahwa iblis dahulu berubah menjadi syaitan karena lidahnya. Fir'aun menyatakan tantangan paling tinggi kepada Allah karena lidahnya, ana rabbukumul a'la. Bahkan di zaman Nabi kita Muhammad SAW, paman beliau Abu Lahab, om beliau Abu Lahab, karena lidahnya turun ayat, satu surat yang pada akhirnya sampai sekarang disebut surat Al-Lahab, surat Al-Masad, yang menunjukkan betapa celakanya Abu Lahab karena dia mengatakan kata yang sama kepada Nabi. Sehingga Nabi pun tidak sering membaca surat itu. Bahkan ada riwayat Nabi tidak pernah membaca surat Al-Lahab dalam sholat. Sahabat pun agak enggan membaca surat Al-Lahab di dekat Nabi, karena ada di situ celaan terhadap paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasarnya lidah Abu Lahab itu terkenal sampai akhir zaman. Kaum mukminin jamaah Jumat karramakumullah, ada diriwayatkan dari Hasan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa yang salatnya tidak bisa mencegah fahsya dan mungkar, berarti dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini meskipun diriwayatkan secara mauquf dari Hasan Al-Basri, tapi banyak ulama
Seperti Ibnu Katsir dan Al-Ghazali mengutipnya sebagai makna sahih karena sejalan dengan firman Allah yang disebut tadi. Kaum mukminin jamaah Jumat karamakumullah, saat ini kita di Indonesia di berbagai masjid, termasuk di Masjid Raya yang kita cintai ini, banyak kegiatan-kegiatan yang telah terprogram. Kegiatannya ada yang diistilahkan dengan tahsinul Quran, yang diartikan dengan memperbaiki bacaan Quran. Banyak kita dengar kemana-mana, tahsinul Quran, tahsinul Quran. Dalam tujuan agar kita bisa lebih baik membaca Al-Quran. Tetapi sudah seringkah kita mendengarkan istilah tahsinus shalah? Tahsinus shalah yang tujuan memperbaiki tata cara sholat. Kalau soal bacaan oke, melalui tahsinul Quran. Tapi bagaimana gerak geriknya? Seperti kita ketahui bahwa sholat itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muftatamatun bit taslim. Banyak bacaan-bacaannya bisa lewat tahsinul Quran. Tapi banyak gerak-geriknya. Ini tidak bisa lewat tahsinul Quran. Makanya sudah waktunya juga kita berupaya memperbaiki tata cara sholat kita lewat program yang diimplementasikan dengan tahsinus shalah, memperbaiki tata cara sholat sehingga sholat kita tidak hanya sekedar ritual yang ditradisikan saja, tapi betul-betul membekas dan memberi pengaruh. Tanha anil fahsya wal munkar, bisa mencegah kita dari fahsya dan mungkar yang akan mengamankan diri kita secara individual, mengamankan keluarga kita, mengamankan kita dalam pergaulan dimanapun kita berada. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhal mu'minul hadirun usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka Sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wal fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wa aqimis shalah.